Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Se- warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mastur MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang mengelola. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Herlina. Perkenalkan, nama saya Syifa Dia Kamilan. Saya Muhammad Hafizul Munzir. Oke, baiklah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan Ya, di sini ada paradigma audiovisual mengelola. Fungsi manajemen adalah pusat teknologi pendidikan di zaman paradigma audiovisual, pendidikan dasar atau menengah. Mereka bertugas di organisasi tersebut di tingkat gedung sekolah, distrik sekolah, daerah, atau lembaga pendidikan negara. Pekerjaan utama mereka adalah memperoleh bahan dan peralatan audiovisual, memelihara koleksi, dan membantu guru mengidentifikasi dan menggunakan bahan untuk meningkatkan pengajaran mereka. Setelahnya itu ada Direktur Pendidikan Audiovisual. Angka-angka itu terus bertambah dengan meningkatnya perdanaan pendidikan pemerintah federal setelah tahun 1958. Misalnya, keanggotaan DAVI yang hampir separuhnya bekerja sebagai direktur atau koordinator media sekolah tumbuh dari 3.000 pada tahun 1958 menjadi 11.000 pada tahun 1970. Pada tahun 1975, 56% dari keanggotaan AACT memegang posisi yang terutama bersifat administratif. Tugas administrasi yang dilakukan selama periode ini banyak dan beragam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Herlina. dilapisi pada semua operasi ini adalah pengertian yang jelas bahwa misi yang lebih besar adalah untuk membawa perubahan, untuk memodernisasi dan meningkatkan pengajaran serta pembelajaran. Di sebagian besar organisasi konsultasi ID berkembang dari proses produksi bahan sebagai teknologi pendidikan menjadi lebih terlibat dengan teknologi instruksional. Mereka datang untuk melihat peran mereka sebagai berkolaborasi dengan instruktur untuk mengembangkan lingkungan belajar yang lebih produktif untuk belajar siswa. Seperti yang dibahas pada bab 2, perubahan peran ini sangat dirangsang oleh gerakan instruksi terprogram dan berlanjut ketika spesifik kognitif dan konstruktivis muncul ke permukaan. Di sekolah, pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran tanggung jawab umum untuk materi dan layanan audiovisual dari teknologi pendidikan ke pustakawan sekolah, yang sudah bertanggung jawab atas materi ajar berbasis cetak. Pusat audiovisual dikonsolidasikan dengan pustakawan sekolah, serta orang dengan sertifikasi pustakawan cenderung mengambil alih sebagai spesialis media pustakawan sekolah. Istilah yang disukai oleh American Association of School Librarian, namun bagi mereka yang terus bekerja di layanan media sekolah dan universitas, berbagai fungsi administratif tetap ada, berkembang secara bertahap seiring dengan semakin meluasnya teknologi komputer. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Diversifikasi terbaru. Pada tahun 2006, hanya 15% anggota AECT yang bekerja di posisi direktur media. Layanan media pembelajaran masih ditawarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, tetapi mereka cenderung dikelola oleh para profesional selain anggota AECT.
dan mereka semakin dibayangi oleh layanan yang berfokus pada pengiriman berbasis komputer. Manajemen dan kepemimpinan. Literatur manajemen menarik perbedaan antara praktik mengelola dan praktik memimpin. Seperti yang ditunjukkan oleh Sells dan Ritchie, mengelola pada dasarnya adalah tentang kontrol, sedangkan memimpin pada dasarnya adalah tentang menetapkan arah untuk suatu organisasi, mendorong keselarasan dengan tujuan yang dinyatakan, dan memotivasi setiap tingkat organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, sulit membayangkan manajemen hebat tanpa kepemimpinan yang hebat. Seperti yang dicatat oleh Kotter, kepemimpinan dan manajemen adalah dua sistem tindakan yang berbeda dan saling melengkapi. Keduanya diperlukan untuk sukses dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan bergejolak. Seperti yang telah kita lihat, mengelola benar-benar tentang berurusan dengan sifat kompleks organisasi dan memenuhi janjinya kepada pelanggan dan pemangku kepentingannya. Dengan tidak adanya manajemen yang baik, organisasi jatuh ke dalam kekacauan, kepemimpinan, dan manajemen perubahan. Para pemimpin dengan hati-hati menilai kinerja masa lalu dan mencari tren dan pola yang dapat menginformasikan lintasan masa depan yang optimal. Penilaian kebutuhan biasanya berfungsi sebagai langkah pertama dalam upaya perencanaan strategis karena mempersiapkan proses pemilihan solusi yang tepat untuk tantangan dan peluang yang ada sambil membangun komitmen bersama untuk arah masa depan organisasi. Komponen lain dari membuat keputusan yang tepat adalah dengan menerapkan alat penting dari analisis efektivitas biaya. Perencanaan sangat penting, tetapi analisis efisiensi dan efektivitas hasil pada inisiatif apapun juga penting bagi siklus evolusi karena organisasi berurusan dengan perubahan yang konstan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mencapai perubahan berkelanjutan dalam suatu organisasi berarti membuat semua orang bergerak ke arah yang sama. Menyelaraskan aktivitas mereka dengan tujuan menyelaraskan lebih merupakan tantangan komunikasi daripada tantangan desain organisasi. Dan tantangan komunikasi bukanlah tentang menggambarkan tujuan jangka pendek, melainkan mengkomunikasikan visi untuk sebuah organisasi yang mungkin beberapa tahun ke depan jenis pesan visioner sulit untuk dibuat dan disampaikan. Pemimpin yang efektif harus mampu melukiskan gambaran masa depan yang pada saat yang sama cukup berbeda dari keadaan saat ini, tetapi juga terlihat dapat dicapai oleh sebagian besar karyawan. Seorang pemimpin yang efektif harus dianggap sebagai kredibel dan dapat dipercaya oleh sesama karyawan, atau visi akan jatuh di telinga tuli. Pemimpin yang efektif memberdayakan setiap orang untuk mendorong perubahan yang jelas sesuai dengan arahan, bahkan ketika perubahan ini mungkin membuat ketidakstabilan untuk sesaat. Akhirnya, karena mendorong perubahan adalah fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin yang terampil harus mampu membangkitkan antusiasme yang tinggi terhadap arah organisasi. Fungsi manajemen mendapatkan hasil melalui sistem dan pengendalian. Pemimpin yang baik memotivasi orang dengan cara yang berbeda. Pemimpin yang baik selalu mengartikulasikan visi organisasi dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai audiens yang mereka tuju, membuat tantangan yang dihadapi penting dan berarti bagi orang lain. Pemimpin juga sering melibatkan rekan kerja, bawahan dan atasan dalam memutuskan bagaimana mencapai visi organisasi. Hal ini masih menimbulkan perasaan kepemilikan yang penting di seluruh organisasi. Dengan demikian, para pemimpin mendukung orang lain melalui pembinaan, pemodelan peran, pengakuan, dan penghargaan kinerja yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami selaku kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.